Ya, oke. Ya, izin mulai ya, Bu. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Musdalifah Dimu, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi, dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya pada hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep dasar manajemen operasi. Boleh di next. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Di sini ada saya sendiri, Alika Durmawati. Lalu ada Danita Hairunisa, ada Dina Nurliana Perwitasari, terus ada Eka Faradila Yasmin, Maditya Radipa, dan juga Melvin Fitris. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian manajemen. Manajemen sendiri memiliki arti mengatur yang berasal dari kata to manage. Pengaturan dalam manajemen dijalankan melalui beberapa proses dan biasanya diurutkan berdasarkan pada urutan fungsi dari manajemen itu sendiri. Dengan demikian, manajemen bisa kita sebut sebagai suatu proses dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut pengertian manajemen, menurut para ahli, menurut M. Manulang, manajemen dapat diartikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan pengertian manajemen menurut Malayo S.P. Hasibuan mengartikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin masuk. Jadi di sini ada pengertian manajemen operasi. Kita ambil dari tiga ahli. Yang pertama adalah Jay Hazer dan Barry Render. Mereka mengartikan kalau manajemen operasi itu sebagai rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kalau dari Bapak Pangestu Subagio mengartikan kalau manajemen operasi itu adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan dengan efisien. Kalau kata Pak Edi Herjanto yang terakhir, manajemen operasi itu adalah sorry, manajemen operasi dan produksi itu adalah sebagian dari proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Jadi dari pendapat tiga ahli di atas, kita tuh bisa menyimpulkan kalau manajemen operasi dan produksi itu merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang dan jasa yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambahkan manfaat suatu barang atau jasa yang nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Uh, Oke, selanjutnya kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini kan sudah mulai diterapkan sejak orang-orang itu mulai memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan manajemen operasi yang diuraikan menjadi 6 aliran utama yang berpengaruh besar terhadap perkembangan manajemen operasi. Di sini pertama ada pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja. Tujuannya apa? Supaya tugas-tugas yang diberikan itu dapat terselesaikan secara efisien dan meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Karena kan di dalam pembagian kerja ini mereka dibagi berdasarkan passion dan kemampuan mereka masing-masing. Jadi diharapkan itu bisa meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Nah, selanjutnya di sini ada revolusi industri. Jadi pada intinya revolusi industri itu menerapkan merupakan pergantian tenaga kerja
manusia menjadi tenaga mesin. Nah, di sini pada saat ini aktivitas produksi pada masa revolusi industri ini dibarengi dengan kebutuhan otomatisasi dan juga produksi dengan volume yang tinggi. Terus di sini selanjutnya ada manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini eh, menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah operasi dan studi analisa. Nah, manajemen ilmiah ini pada dasarnya dapat meningkatkan efisiensi operasi organisasi. Dan selanjutnya di sini ada hubungan manusiawi. Jadi di hubungan manusiawi ini ditekankan untuk mengenai pentingnya unsur serta motivasi manusia dalam desain kerja. Nah, pemikiran hubungan manusiawi ini mengarahkan tentang pentingnya perluasan kerja dan merupakan salah satu metode supaya bisa lebih memanusiawikan tempat kerjanya. Terus selanjutnya di sini ada komputer. Seperti yang kita tahu, kan saat ini merupakan zaman digital ya. Dan penggunaan komputer dalam bisnis ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1950-an dan telah mengubah bidang manajemen operasi secara menyeluruh. Dan pada saat ini kan di era digital saat ini, semua operasi organisasi itu sudah mulai memanfaatkan komputer dalam melakukan seperti melakukan scheduling produksi, sistem pembayaran, dan juga pengawasan kualitas. Dan penggunaan komputer atau internet ini banyak memudahkan pelaksanaan otomatisasi di kantor dan pabrik. Lalu yang terakhir di sini ada model keputusan kuantitatif. Jadi di model ini kita menggunakan model matematika dalam menyajikan sistem produktif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai keputusan yang nantinya itu akan meningkatkan kinerja sistem dengan batasan-batasan yang ada. Boleh di next. Oke, berikutnya ada komponen pembentuk manajemen operasi. Yang pertama itu ada aktivitas manajemen. Manajemen tuh dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan perbaikan organisasi secara internal maupun eksternal. Yang kedua ada konsep IPO, yaitu input process output yang menjadi inti dari aktivitas manajemen ini. Karena setiap proses pasti mempunyai input berupa bahan baku, bahan mentah, atau sumber daya lainnya. Selain itu juga memiliki hasil dari proses yang bercirikan adanya nilai yang bertambah dari yang diterima. Terus suatu proses itu dapat dikatakan baik apabila mampu memberikan nilai tambah terhadap hasil yang diterima. Komponen ketiga yaitu ada indikator proses. Di sini terdapat 4 tipikal kebutuhan industri, yaitu ada quality, yaitu upaya untuk menjadikan produk lebih baik dari sebelumnya dan lebih sesuai dengan spesifikasi produk. Yang kedua ada cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu proses atau menghasilkan suatu produk. Yang ketiga ada delivery, yaitu seberapa cepat suatu perusahaan mengirimkan barang dan jasanya kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada safety, yaitu untuk menunjukkan seberapa aman dan terjaminnya pekerjaan bagi karyawan dan mencakup keselamatan proses yang berdampak pada lingkungan. Terus komponen terakhir itu ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini merupakan ukuran pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Jadi semakin hemat penggunaan sumber daya, maka prosesnya semakin dikatakan efisien. Lalu efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses, di mana semakin banyak tujuan atau sasaran suatu proses yang tercapai, maka semakin efektif pula proses tersebut. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dan ruang lingkup dari manajemen operasi. Menurut Julian Yamit, karakteristik dari sistem manajemen operasi yang pertama yaitu mempunyai tujuan menghasilkan barang dan jasa, terutama sesuai dengan rencana yang dibuat sebelum memulai proses produksi. Nah, yang kedua mempunyai kegiatan
proses transformasi, yaitu memproduksi atau mengatur produksi barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasian, yaitu menciptakan banyak jenis nilai tambah sehingga keluarannya lebih berharga bagi konsumen daripada jumlah masukannya. Nah, untuk ruang lingkup, terdapat 3 lingkup dalam manajemen operasi, yaitu yang pertama ada sistem informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi ini juga ada perencanaan produksi dan juga ada perencanaan lokasi dan tata letak. Nah, perencanaan produksi ini meliputi penelitian mengenai produk yang dibutuhkan oleh konsumen serta mengembangkan produk yang dihasilkan dengan tujuan menambah nilai kegunaan bagi konsumen. Nah, perencanaan lokasi dan tata letak ini terdapat faktor yang mempengaruhi, yaitu ada biaya ruang kerja, biaya tenaga kerja, insentif pajak, sumber permintaan, akses transportasi, ketersediaan tenaga kerja. Nah, faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak yaitu karakteristik lokasi, proses produksi, jenis produk, dan kapasitas produksi. Lalu, yang kedua ada sistem pengendalian produksi yang meliputi pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Dan lingkup yang ketiga yaitu perencanaan sistem produksi, meliputi struktur organisasi, skema produksi atas pesanan, dan skema produksi atas persediaan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat dari materi ini. Jadi manajemen operasi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam suatu perusahaan ketika akan menambahkan manfaat atau menciptakan suatu barang, baik barang jadi maupun setengah jadi dan juga jasa. Nah, barang atau jasa yang dihasilkan itu juga harus memiliki daya jual dan juga nilai tambah agar nantinya dapat diperjualbelikan dalam rangka memenuhi selera dan kebutuhan para konsumennya. Nah, untuk itu juga manajemen operasi ini memiliki peran penting untuk terus memperhatikan kualitas dan juga keunggulan produk, sehingga dari sini perusahaan itu dapat memperoleh keunggulan kompetitif agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompleks dan juga kompetitif. Oke, mungkin sudah cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, apakah ada pertanyaan? Sore, Alika, ini untuk PT yang di makalah. Analisa case tadinya ada. Case tadi tentang manajemen operasi ya, Bu? Ya, analisis case tadi konsep dasar manajemen operasi itu kan di RPS saya sudah ada jelaskan. Itu memilih salah satu. Apakah analisa di case tadi untuk satu perusahaan, apakah jasa ataupun produksi. Sepertinya kelompok kami belum ini, Bu, belum milih. Kenapa? Sepertinya kelompok kami lupa untuk masukin tentang case tadi analisisnya, Bu. Nah, itu dia. Kemarin kan sebenarnya karena seharusnya kan hari Selasa. Karena juga saya sudah tanya ke PJ Ibnu, itu juga belum ready. Makanya cancel karena belum terselesaikan. Nah, saya pikir ini menyusul. Kemarin kan udah di share ke saya itu PPT-nya dengan makalah. Nah, saya pikir eh, di dalam proses penyelesaian case tadinya gitu loh. Eh, ini Leka dengan teman-teman yang lain ada baca nggak RPS? RPS kan ada di situ. Saya sudah eh, tuliskan bahwasanya ada, coba buka Ibnu
RPS-nya tolong di-share di sini. Baik, Bu, sebentar, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini coba. Ini grup yang presentasi ya. Grup yang presentasi sekarang kelompok berapa nih? Kelompok 1, Bu. Ini yang lain juga tolong didengar ya dan dipahami. Jika kurang paham atau masih ada keraguan, silahkan bertanya kembali lagi untuk lebih jelas dan bisa dipahami. Oke, ini topik yang akan dibahas atau yang akan dipresentasikan dan dibuat makalahnya. Ini adalah konsep dasar manajemen operasi. Oke, saya sudah cek itu konsepnya, artinya sudah mencukupi. Mungkin ada kekurangan, tapi ya artinya sudah mencukupi porsi. Kalaupun memang nanti ada, saya jelaskan lagi. Kekurangan mungkin ada kekurangan tidak signifikan. Ya artinya ini konsep dasar topiknya. Terus ini kelompok 1 untuk analisis sebuah perusahaan yang memproduksi barang. Nah, bagaimana sumber bahan bakunya? Ya artinya kan untuk memproduksi dalam manajemen operasi itu pasti ada kendala-kendalanya apa aja dari segi bahannya, nanti dari cara memproduksinya, sistem pemasarannya, itulah yang didefinisikan tadi adalah serangkaian proses produksi dan hasil produksi itu untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kan sasarannya dan tujuannya itu dari manajemen operasi ini kan untuk pencapaian dalam jumlah yang optimal dalam produksinya, terus dari segi volume dan dari segi jumlah produksi. Nah itu ya. Nah dalam kendala, makanya kenapa saya memberikan ini studi kasus. Misalkan perusahaan A dalam memproduksi minyak goreng, itu sebenarnya banyak. Buka saja di link atau di website, itu misalnya perusahaan ABC. Nah, misalkan produksi makanan ataupun perusahaan jasa. Nah, ambil salah satu itu untuk kelompok 1 ini. Kemarin kan sebenarnya Ibnu ya apa kelas yang lain juga mempertanyakan ini ada 2 opsi. Perusahaan jasa apa perusahaan yang memproduksi barang. Nah, salah satu ini dipilih. Nah, akan dianalisa apa saja kendala-kendalanya di lapangan, terus sistem pemasarannya. Nah, di situ dalam manajemen operasi itu akan terlihat bahwasanya kendala yang terjadi dalam manajemen operasi di situ akan terlihat. Misalkan perusahaan A. Nah, misalkan dari pemasarannya ada kendala di lapangan, di luar ya, kadang-kadang itulah di luar dari prediksi dalam perusahaan itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwasanya kalau untuk makalah, kenapa saya meminta dalam makalah itu kan untuk teori.
Maksudnya teori memang yang memberikan pemahaman si pembaca kepada kita bahwasanya apa sih konsep manajemen operasi itu apa dengan teori-teori yang ada, teori pendukung yang ada. Makanya saya kasih tahu bahwa buatlah makalah yang sedemikian rupa yang bisa memahami kita apa sebenarnya konsep dasar manajemen operasi itu. Nah, ini saya sudah cek, alhamdulillah sudah cukup, lebih dari cukup. Nah, ini ada kekurangan. Artinya kekurangannya ini kenapa sampai ketinggalan? Ini ya, next ya, yang lain ini grup yang lain jangan sampai ketinggalan. Ini sebenarnya saya meminta seharusnya ini 2 grup yang akan presentasi setiap pertemuannya itu. Sebenarnya itu lebih efektif dan efisien untuk dalam 40 menit gitu. Nah, jadi nanti saya pun di saat presentasi kan ada sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab itu saya akan bisa menjelaskan dikala kalau memang harus ada, memang saya jelaskan ada misalkan tambahan-tambahan dari teori lain ataupun pemahaman mungkin pada saat itu belum, saya akan melihat situasi itu harusnya saya sampaikan, saya jelaskan. Oke, jadi dalam proses kita diskusi nanti ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Dan saya pun nanti akan masuk di sana gitu untuk menjelaskan apa topik yang sesuai yang kita bahas. Gitu. Jadi ini grupnya Elika itu coba buka itu sebenarnya kalau di website atau di mana saja kalau di download itu lihat makalah yang ada analisisnya. Nah, lihat seperti apa analisisnya, misalkan ya dengan berbeda, pastinya berbeda ini. Saya soalnya membuat RPS ini, tapi pasti ada persamaan lah. Minimal ada persamaannya ini, tapi mungkin kasusnya berbeda, perusahaannya berbeda. Nah, coba dibaca dulu, nanti Anda akan memahaminya itu. Oh, ternyata analisanya ini beda loh. Kalau manajemen operasi, analisanya sebelum memproduksi barang itu pasti ada kendala dari segi bahannya. Kadang pasti ini kan kalau untuk manajemen operasi ini bagaimana untuk memberdayakan sumber daya itu ya lebih optimal gitu. Bagaimana memproduksi itu lebih alokasi dananya, alokasi biayanya itu bisa seefisien mungkin gitu loh. Ini namanya produktivitas. Nanti produksi itu hasil. Nah, ya efisiennya itu di produktivitas itu. Nah, di manajemen operasi ini kalau di suatu perusahaan itu jantungnya perusahaan manajemen operasi. Bagaimana kalau untuk produksi menghasilkan laba yang optimal, kalau manajemen operasinya ini udah ya artinya kocar-kacir. Nah, itu ya. Jadi ini saya meminta analisa sebuah perusahaan A, B, C misalkan. Coba lihat dari sumber bahan bakunya dan sistem pemasarannya itu seperti apa. Itu perusahaan biasanya itu ada yang upload langkah-langkah mereka, pemasarannya itu seperti apa. Karena ini saya sudah berapa semester. Saya melihat memang sih di awal mungkin belum paham. Tapi dengan berjalannya waktu, sudah pertemuan kedua, ketiga itu sudah terlihat. Artinya pemahamannya sudah dipahami dan saya melihat situasi itu. Untuk di awal ini, formula ini saya memahami. Dalam artinya saya mengerti, tapi ini dikoreksi kembali ya, grupnya PK. Itu yang setahu saya makalah-makalah itu selalu kalau kita, yang penting kitanya ya mau ya searching ya di link mana saja itu ya, di mana-mana itu diupload. Kalau makalahnya itu diupload, jadi dibaca. Kalau kita sudah membaca 1 kali 2 kali itu pastikan
kita pasti memahami dan ide kita pun juga pasti ada dengan sendirinya. Oke? Oke, kalau Berarti begitu di lanjutkan aja dulu sesi tanya jawab ya, setiap kelompok untuk mengajukan satu pertanyaan. Oke, dalam satu session. Oke? Masih ya, Ibu. Baik, izin melanjutkan. Ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, Said, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok satu yang telah menjelaskan presentasinya dengan sangat baik. Saya Muhammad Said Solahuddin, izin bertanya, bagaimana sih manajemen operasi ini bisa mencapai tujuan strategisnya suatu perusahaan dan bagaimana hubungannya juga dengan manajemen tingkat atas? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih untuk Said. Selanjutnya untuk Kak Kurniati, boleh dipersilakan. Iya, sebelumnya izin off cam karena takut nanti suaranya nggak kedengeran sinyalnya. Nama saya Kurniati, mewakili kelompok 2, izin bertanya. Jadi tadi kan di dalam ruang lingkup Manok itu di perencanaan sistem produksi itu ada skema produksi perusahaan ya. Nah, itu menurut teman-teman, kira-kira skema produksi perusahaan seperti apa sih yang bagus gitu, khususnya untuk perusahaan produksi gitu. Makasih. Baik, terima kasih Kania. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk David, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di slide tadi itu ada bagian sejarah kan? Terus ada pembahasan mengenai manajemen ilmiah. Saya ingin bertanya bagaimana hubungan antara manajemen ilmiah tersebut dengan pembahasan yang sedang dibahas oleh Bapak kali ini, yaitu pembahasan mengenai manajemen operasi. Maaf, boleh diulang tadi? Ya, pertanyaannya itu bagaimana hubungan antara manajemen ilmiah dengan manajemen operasi yang sedang dibahas. Sorry, mungkin maksudnya ilmu ilmiah ya sama manajemen operasi. Iya, soalnya kan tadi di slide itu ada tulisannya dia manajemen ilmiah gitu. Kalau nggak saya baca tadi. Boleh tahu nggak di slide berapa? Di slide bagian sejarah. Coba. Bentar ya. Oh
Oh iya ya, oke. Makasih. Ya, makasih. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Rizal dipersilakan. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rizal Ramdhani. Saya ingin bertanya, tadi kan di komponen pembentuk manajemen operasi itu ada konsep IPO ya, atau input, proses, dan output, di mana input itu berupa material, bahan baku, dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika pada proses input itu terjadi ketidakseimbangan antara bahan yang dibutuhkan dengan bahan yang ingin dihasilkan. Cukup. Oke, terima kasih untuk Rizal pertanyaannya. Oke, selanjutnya untuk Muhammad Amar, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Amar, perwakilan dari kelompok 8. Jadi, kami ingin bertanya mengenai tujuan dari manajemen operasi. Jadi, tadi dijelaskan pada poin kedua, yaitu tujuan manajemen operasi adalah mempunyai proses transformasi. Pertanyaan kami adalah, proses transformasi apa yang dimaksud pada sistem manajemen operasi tersebut, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa proses transformasi tersebut dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf, Amar, boleh diulang pertanyaannya nggak? Oke, baik. Jadi pertanyaan kami, eh, proses transformasi apa yang dimaksud pada sistem manajemen operasi dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa proses transformasi tersebut dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nia. Pertanyaannya itu skema perusahaan apa yang bagus khususnya untuk perusahaan produksi. Jadi, skema produksi yang baik bagi suatu perusahaan produksi itu harus ngelibatin beberapa strategi buat ngejamin produksinya itu jadi efisien dan juga efektif. Strategi tersebut itu antara lainnya memperkirakan permintaan konsumennya, mengendalikan persediaan barangnya, mempersiapkan karyawan, dan juga mempertimbangkan kompleksitas produksinya. Proses perencanaan itu juga harus melibatkan perancangan produknya, penentuan kuantitas yang dibutuhkan, dan juga mempertimbangkan kualitas produknya gitu. Proses produksinya ini juga harus melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan, dan juga pengemasan. Prosesnya ini juga harus terkoordinasi dengan baik dan juga harus ada kontrol yang ketat terhadap produknya untuk memastikan kualitas suatu produk itu sudah baik. Nah, proses produksi itu juga harus efisien dan juga efektif untuk memenuhi permintaan pasar dan juga mencapai suatu tujuan bisnisnya. Maka itu perusahaan juga harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya seperti mesin, material, dan tenaga kerja yang paling ekonomis demi mencapai target dari produksinya. Apakah menjawab? Sudah sangat terjawab. Makasih, Tiara. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya izin jawab pertanyaannya David tadi yang mengenai manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini ngebahas soal teori yang menitik beratkan pada pembuktian daripada kemampuan seseorang di bidang tertentu. Jadi, menyertakan syarat-syarat ketika merekrut seseorang untuk masuk ke perusahaan. Jadi, dia tuh lebih membutuhkan apa hasil daripada sebenarnya tuh orang tuh beneran ngerti nggak sih gitu. Nah, dari manajemen ilmiah ini kita bisa punya kesimpulan dia tuh punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama tuh kelebihan. Buat kelebihannya itu teori ini tuh simpel dan mudah buat diterapkan buat berbagai jenis organisasi atau perusahaan gitu ya. Karena teori ini tuh menitik beratkan pada efisiensi dan ngasih reward ke hasil kayak misalnya ngasih insentif buat memancing produktivitas pekerja atau anggota organisasi. Nah, kekurangannya itu karena ini lebih fokus ke hasilnya, jadi prosesnya itu nggak begitu dilihat seperti yang bisa kita lihat di organisasi atau perusahaan yang sekarang-sekarang ini. Jadi dalam proses mencapai hasil itu kan kita ada yang namanya aspek sosial ya dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan organisasi. Nah, hal ini tuh kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya kalau lingkungan sosialnya lebih diperhatikan lagi, bisa lebih berkualitas lagi lingkungan sosialnya, ini juga bisa berpengaruh sama hasil produksi yang bisa meningkat gitu. Itu aja kurang lebih dari saya. Apakah terjawab, David? Iya, terima kasih ya Kak sudah menjawab. Sama-sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Rizal yang pada konsep IPO itu ketika input yang dibutuhkan tidak seimbang dengan jumlah output yang diinginkan. Itu pasti bakal terjadi, pertama tidak efektif dan efisien dan bakal terjadi kerugian. Terus bagaimana cara manajer melakukannya itu? Pertama pasti evaluasi karena bisa jadi ada kecurangan atau bahan bakunya emang kurang atau segala macam agar dapat diperbaiki di
target selanjutnya. Apakah menjawab, Rizal? Cukup. Ada berapa kelompok ya? Ada 6. Ibnu, 8, Bu. ada 8. Oke, ada 8. Berarti ini ada 7 pertanyaan. Yang sudah mengajukan pertanyaan, Bu. sudah berapa kelompok? Ada 4 apa 5 yang sudah mengajukan? Udah ada 5, Bu. Sudah ada 5. Iya. Berarti 2 lagi. Ini open kamera ya. Mohon maaf Bu, izin saya mau menjawab pertanyaan dari Said. Boleh. Oke. Tadi Said nanyain tentang gimana manajemen operasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan juga hubungannya dengan manajer tingkat atasnya. Jadi manajemen operasi itu bisa membantu perusahaan untuk mencapai bisnisnya dengan cara ada beberapa, yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan, terus mengoptimalkan sumber daya perusahaan, meningkatkan daya saingnya, terus menjamin juga perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnisnya, mengembangkan proses bisnis dan juga produk baru untuk memenangkan persaingan di luar itu, lalu menjamin juga kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, lalu mengelola karyawan dan juga meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan serta kontrol kualitas, eh, dan berkolaborasi secara efektif dengan bagian keuangan, pemasaran, penjualan, eh, dan juga bagian lainnya gitu. Nah, untuk hubungannya, manajemen operasi itu memiliki hubungan yang erat dengan manajemen tingkat atas karena manajemen tingkat atas itu bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan bisnis dan juga strategi perusahaan. Sedangkan manajemen operasi itu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi tersebut dalam operasi sehari-hari perusahaan. Jadi, kedua jenis manajemen ini saling melengkapi dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan secara efektif dan efisien secara bersama. Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, Tiara. Makasih atas pencerahannya. Terima kasih kembali. Baik, Bu. Saya Melvi izin menjawab pertanyaan dari Amar. Tadi pertanyaannya, jelaskan pada poin kedua, yaitu tujuan manajemen operasi adalah mempunyai proses transformasi. Proses transformasi itu apa yang dimaksud dan sistem manajemen operasi tersebut, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa proses transformasi tersebut dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Nah, sebelumnya saya mau jelasin terlebih dahulu ya. Jadi kalau manajemen operasi itu kan adalah kegiatan menciptakan produk dan jasa ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tujuan manajemen operasi itu salah satunya mempunyai kegiatan proses transformasi. Nah, proses transformasi itu adalah mengubah input menjadi output. Tentunya setelah mengubah input menjadi output, tentunya proses transformasi tersebut merupakan penciptakan nilai tambah. Nah, nilai tambah tersebut adalah perbedaan atau selisih antara biaya input untuk membuat produk dan untuk membuat suatu produk dan harga jualnya. Nah, tentu konsep ini nih penting ya dalam suatu bisnis dan ekonomi. Misalnya dalam bisnis dan manajemen, kita dapat menemukan konsep ini ketika kita mau mempelajari penciptaan nilai oleh bisnis. Nah, kalau untuk memastikan perusahaan dapat terus berjalan berkelanjutan, tentu ini harus tetap berjalan ya, karena sesuai dengan tujuannya bahwa manajemen operasi ini bertujuan untuk menciptakan produk dan jasa, yaitu mengubah input menjadi output dan juga untuk mendapatkan nilai tambah pastinya. Mungkin begitu saja, Amar, apakah terjawab? Baik, terima kasih telah menjawab. Jawabannya sudah sangat jelas.
Oke, Febrian ada pertanyaan? Oke, Tadi, oke, saya silakan. Febrian mewakili kelompok 6 ingin bertanya bagaimana kondisi perusahaan jika kurangnya manajemen operasi? Terima kasih. Maaf, boleh diulang? Pertanyaannya, bagaimana kondisi perusahaan jika kurangnya manajemen operasi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Syafina, boleh diajukan Oke, pertanyaan. baik. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana perusahaan dapat mengukur kinerja operasional mereka. Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf, kami izin diskusi terlebih dahulu. Ini on cam ya, Putri Salsabila, Ezra, Maria Lorenza, Revi Aditya. On cam ya, Muhammad Farhan, Andika Amalia, Ahmad Justin, Mutiara Putri, Dika Putri, Sri Mildani, Erika Ustari, Asti Febrianti, Eh, Mohon maaf, izin menjawab pertanyaannya Febrian. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kondisi perusahaan jika kurangnya manajemen operasi. Jadi sebuah perusahaan itu kalau misalnya kurang manajemen operasi, maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan kesuksesan atau keuntungan yang berlimpah tanpa memiliki manajemen operasional yang baik. Nah, jadi penyebab utamanya itu karena manajemen operasional kan berfungsi sebagai pengelola dari segala hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional, yang berhubungan dengan em, kegiatan operasional perusahaan. Karena manajemen operasional itu sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen operasional ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengeluaran dan meminimalkan biayanya. Apakah menjawab, Febrian? Terjawab lagi Kak, terima kasih. Izin jawab tadi pertanyaan dari kelompok 2 ditanyain sama Syafina, bagaimana perusahaan dapat mengukur kinerja operasional mereka. Jadi bisa pertama-tama tuh lewat evaluasi dulu sama tim, kayak
manajemen keuangannya, SDM, pemasaran, mereka tuh udah menjual produk dengan mencapai target penjualan atau belum. Terus hasilnya tuh udah memenuhi keefektifankah ataukah sudah efisien buat perusahaannya. Nah, ini tuh bisa dihitung secara kualitatif pakai ilmu statistika. Jadi nanti nggak cuman dilihat dari hasilnya udah mencapai target atau belum, tapi harus dilihat juga dari proses produksi, apakah udah efisien, apakah eh, dalam proses produksinya itu biaya yang dikeluarkan itu udah seminim mungkin atau worth it nggak sih biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi bisa pakai pendekatan statistika gitu. Dari Syafina udah terjawab? Udah menjawab. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain atau tanggapan dari audiens untuk pembahasan dari kelompok yang mempresentasikan ini kita konsep dasar manajemen operasi. Tadi pertanyaannya ada berapa? 7 pertanyaan ya. Siapa tadi? Muhammad Said, David, Muhammad Rizal, Muhammad Anwar, Febrian, Safina. Benar nggak? Benar nggak, Eka? Tadi Syafina udah, Ibu. Iya, Ya, berarti ada berapa? Yang mengajukan pertanyaan ada berapa? ada 7 ya. Sebentar, Bu. Ada Iya, ada 7. 7. Oke, ada 7. Ini sebenarnya nanti next ya. Kalaupun memang selesai sesi 1, saya selalu berikan itu sampai sesi 2. Kalau waktu kita masih memungkinkan, kita masuk ke sesi 2 untuk mengajukan pernyataan. Biasanya itu saya satu kelompok itu 2 pertanyaan. Tapi kalau waktu kita tidak cukup, ya sudah cukup. Mungkin untuk satu sesi pertanyaan juga sudah cukup. Dan biasanya ini kan kalau ada case study, ini untuk grup 1 itu tolong diselesaikan nanti di next week itu dipresentasikan kembali itu studi kasusnya perusahaannya, karena saya kan sudah menjelaskan dari awal metode perkuliahan dengan saya akan memberikan tugas kelompok dan akan dipresentasikan setiap minggunya, karena ini salah satu yang mendominasi untuk penilaian saya adalah tugas kelompok ini ya, dan saat mempresentasikan itu dan saya meminta Anda ini aktif dalam menanggapi. Kalaupun memang kurang paham, silahkan bertanya kepada saya, boleh, dan saya akan menjelaskannya. Kadangkala pun saya melihat kalau memang sudah paham dan saya tidak perlu saya jelaskan di situ, mengingat mungkin ada hal yang penting lagi yang lain, mungkin ada yang saya sampaikan, saya jelaskan. Jadi next, saya meminta kepada Anda semuanya untuk hadir, join. Ini sebenarnya kita sudah dimudahkan untuk join online begini. Saya
mengharuskan Anda itu untuk join dan open kamera gitu loh. Dan saya selalu cek. Dan nanti jangan ya, saya sudah meminta untuk hadir dan aktif. Jangan nanti di akhir endingnya, di saat saya memberikan nilai, minta transparansi nilai. Saya akan berikan transparansi nilai nantinya kalau memang Anda tidak masuk gimana sih gitu. Apalagi lebih dari 3 kali gimana sih saya memberikan penilaian gitu. Nanti minta transparansi nilai terus eh, meminta meminta tugas untuk perbaikan. Kan jadinya bukannya karena apa ya. Jadi saya repot jadinya gitu. Ini di awal-awal saya sudah sampaikan. Kalau mau memperbaiki, mau mempertahankan nilai, mau mendapatkan nilai di saat perkuliahan ini, di saat saya memberikan tugas, maupun itu tugas kelompok, maupun tugas individu, dikerjakan gitu loh. Kalau seandainya tidak paham, bertanya kepada saya, apa di mana kurang pahamnya. Kalau memang tidak tidak mau bertanya langsung kepada saya, melalui PJ-nya boleh, ataupun call ke saya boleh. Oke, dan saya kapan saja, artinya tapi konfirmasi sebelumnya kalau memang mau kontak call dengan saya, chat saya dulu. Oke, jadi no problem gitu. Dalam artian tidak ada alasan nantinya saya tidak paham, saya tidak tahu, itu nggak ada. Oke, karena bingung saya kalau nanti saya sudah kasih nilai, artinya apalagi ini nilai di-upload, sudah disiapkan itu, nanti ada belakangan meminta memohon-mohon untuk perbaikan. Bingung saya jadinya. Makanya saya di awal-awal ini saya sudah kasih metode saya seperti apa, penilaian saya seperti apa, gitu. Nah, satu-satunya yang hal yang paling utama itu Anda harus join. Dan makanya nih PJ Ibnu, siapa temannya yang memang tidak hadir tanpa alasan, tanpa kabar, itu setiap ini ya, finally perkuliahan, chat ke saya nama-namanya. Kalau izin, apa izinnya? Izin kenapa? Oke? Dan saya berulang-ulang kali itu ya menyampaikan. Kita saling koordinasi. Dan saya pun tidak akan mau memberikan nilai yang tidak baik jika mahasiswa saya artinya sudah mengikuti aturan maupun itu kehadiran, sudah memenuhi tugas, sudah memenuhi. Ya, artinya semua orang pasti akan berharap nilainya yang terbaik. Oke, bisa dipahami ya. Untuk di formula ini saya memahami mungkin dari pembuatan makalah mungkin masih ada yang kurang atau belum belum rampung. Insya Allah nextnya Anda pasti sudah memahami. Nanti saya berikan juga tugas individu. Oke, sebenarnya yang namanya kita kuliah, tentunya kita punya PR yang banyak. Kadangkala dosen itu kan berbeda-beda cara metode pemberiannya itu, memberikan tugas atau memberikan bentuk lainnya. Jangan jadi beban. Kita enjoy menjalaninya dan membuatnya. Apalagi ini kan kelompok. Kelompok bisa kita kerja sama. Ya, dan saya dalam artian begini, jika saya tidak memberikan penugasan seperti kelompok, tugas individu, apa saya bisa gitu input nantinya untuk menjadi pertimbangan nilai. Tapi kalau ada ini artinya Anda kan sudah membuat tugas, artinya itu sudah itu input untuk saya sudah ada gitu. Nanti tinggal mengkalkulasikan penilaian saya berikan untuk Anda semuanya. Nah, oke.
Kita break sebentar dulu, azan zuhur masuk dalam 7 menit. Oke.
Oke, oh, ini ada pertanyaan dari audiens. Silahkan kalau memang ada yang kurang dipahami atau grup yang presentasi, mungkin ada pertanyaan dalam konsep dasar manajemen operasi. Oke, di makalah itu, ini makalah Eka ada di share nggak di grup? Di grupnya, di grup WA. Ada di share? Bu. Ada di Udah share nggak? Maksudnya gini, drive. oh ya, artinya yang lain-lain, saya himbau untuk membaca makalah dari grup. Jangan ini ya, jangan kita don't care, dalam artian ini bukan kelompok saya, itu materi kita loh. Materi kita untuk dalam satu semester, ini nanti semester saya memang masuknya pertemuan 1 sampai UTS. Ini nanti akan berkesinambungan dan satu kesatuan nanti setelah UTS itu walaupun dengan dosen yang berbeda. Nah, artinya kami kan tim teaching berkolaborasi antara pertemuan 1 itu topiknya itu satu kesatuan. Jadi saya menghimbau kepada yang lainnya untuk membaca makalah yang sudah dibuat, itu kan sudah di-share. Nah, ini untuk manajemen operasi, apalagi nanti suatu saat kita bekerja dalam satu perusahaan, kebetulan kita masuk di divisi manajemen operasi. Karena fungsi manajemen operasi ini itu saling berhubungan antara satu lain, itu diantaranya fungsi manajemen, fungsi operasi, nah fungsi marketing itu ya satu kesatuan. Jadinya nanti makanya ya kadangkala dalam suatu perusahaan itu dia seperti harus saling bersinergi antara fungsi keuangan, marketing, manajemen operasinya, nanti strateginya dalam strateginya itu satu kesatuan. Ya, artinya mereka itu saling bersinergi gitu. Apa saja nantinya seperti tadi kan temannya sudah bertanya beberapa pertanyaan. Bagaimana seandainya kalau dalam satu perusahaan dalam manajemen operasinya itu tidak berjalan lancar, pasti kendala besar nantinya. Mereka itu kan selalu untuk ini fungsi manajemen marketingnya itu mereka harus mencari bagaimana pengembangannya, mencari pengembangan, lebih mengembangkan lagi pemasarannya di luar sana, bagaimana untuk mencari ya mencari kepuasan apa gitu, kepuasan pelanggan itu ya, customer service itu hal yang utama yang penting. Jadi kalau untuk manajemen operasi itu ya tadi berkaitannya, saling berkaitan antara satu sama yang lainnya, jadi suatu rangkaian. Nah, untuk mencapai tujuan sasaran pastinya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya dan secara efisien dari segi biaya tentunya pastinya. Ini guna produktivitas ini kan memberdayakan sumber daya yang ada, bagaimana dari untuk mencapai dari mutu, dari segi mutunya, dari segi biayanya bisa optimal, bisa diefisiensikan. Oke, nanti ini kan konsep baru, topik pertama dimulai ini baru menjadi konsep dasarnya. Nanti itu topik yang kedua apa di RPS? Sumber daya manusia dalam manajemen operasi, Bu. Nah, itu kan nanti sumber daya, bagaimana pemberdayaan manusia yang ada. Nah, itu tadi pastinya
bagaimana seorang manajer keuangan beserta stafnya, manajer operasi beserta stafnya. Nanti dalam struktural perusahaan itu kan ada tuh. Nanti staf-staf bawahnya itu bagaimana memberdayakannya gitu. Artinya sumber daya manusia itu hal yang utama juga karena itu sebagai motor penggerak. Oke, ini grup kelompok berapa yang akan presentasi next week? Kelompok 2, Bu. Oh iya, berarti nggak diacak ini berdasarkan grup. Iya, Bu. Oh ya, bisa ya. Yang penting sesuai kesepakatan bersama. Misalnya kan ada kadang dia grup 10, dia duluan ngambil topik 1 dapatnya. Ya it's okay lah semuanya, yang penting kalian koordinasilah, bekerja sama yang baik untuk membuat tugas ini, membuat makalah ini sesempurna mungkin. Tapi sebelumnya Anda harus membaca makalah-makalah dan membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang akan Anda buat makalahnya. Nah, setelah membaca itu otomatis itu pasti akan ada ide. Anda tinggal merampungkan antara paragraf 1 kita bisa pahami dan kita baca dulu. Artinya kita paham nggak dengan tulisan kita? Apakah misalnya dari background-nya dan rumusan masalah, tujuannya apa, dan kesimpulannya apa, itu akan terlihat nantinya. Jadi kita bisa memahami makalah orang itu apa, gitu, kesimpulannya ada apa. Memang kita baca dari awal. Oke, kita proses belajar. Saya memahami, kalaupun belum sempurna ataupun belum cukup, dengan presentasi ini, nanti saya bisa menjelaskan atau menambahkan, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang mungkin terlalu banyak kurangnya. Tapi kalau sudah cukup, saya kira sudah cukup. Kita aja namanya proses belajar. Oke? Oke, untuk tadi ada yang bertanya nggak? Ya, Bu, tadi udah dijawab semua. Bisa dipahami ya, Eka, untuk minggu depan, artinya grup Eka beserta temannya untuk mempresentasikan case study-nya. Nanti setelah itu baru grup 2 ya untuk presentasi. Dan grup 2 1 hari sebelum presentasi share ke saya dan share di grup temannya. Jadi teman audiens yang lain bisa membaca apa kira-kira yang belum bisa dipahami atau akan menjadi pertanyaan yang belum dipahami. Silakan nanti pada saat sesi tanya jawab itu diajukan. Nanti saya bisa jelaskan, saya jelaskan juga. Oke, untuk saat ini kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan atau diskusi yang lain, saya kira sudah cukup. Bagaimana Ibnu? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya. Nggak ada pertanyaan ya untuk penugasan kelompok ini, nggak ada? Enggak, Bu. Sudah cukup. Ya, oke. Kalau begitu, thank you so much grup TK Paradila beserta teman-teman. Kita berikan applause ya. Dan presentasinya sangat bagus. Ya, mungkin pendalaman materinya juga sudah cukup. Nanti ini cuma ada kekurangan, ketinggalan.
studi kasusnya belum bisa dipresentasikan. Insya Allah ya, next week dirampungkan. Dan sebelum saya akhiri, kita tutup, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita bertemu kembali lagi next week. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kata lisan saya kurang berkenan atau sikap saya mohon maaf. Dan begitu juga Anda semuanya, saya sudah memaafkannya. Nanti kalau ada perlu apa yang mau dipertanyakan, monggo di WA saya, nggak apa-apa. Japri saja saya boleh. Oke, sudah cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.